menyikapi sesuatu sesuai dengan kehendak Allah. Menyikapi sesuatu sesuai dengan kehendak Allah. Sesuatunya itu apa? Bisa musibah, kejahatan terhadap orang mukmin, atau musibah atau katakanlah kesiksaan terhadap orang mukmin, maupun nikmat maupun ketaatan, itu yang dikatakan sabar. Karena itu berdasarkan kepada definisi ini, maka sabar itu 3 macam. Pertama, sabar ditimpa musibah. Yang kedua, sabar mendapat nikmat. Yang ketiga, sabar di dalam ketaatan. Apa sabar nanti kecil, sabar ditimpa musibah? Nah, termasuk kematian, kemiskinan, kecelakaan, sakit, dan sebagainya. Itu adalah musibah. Bagaimana kita menyikapinya? Kita sikapi sesuai dengan kehendak Allah. Juga termasuk ada orang yang menyakiti kita. Ada orang yang menyakiti kita. Bagaimana kita menyikapi kalau orang menyakiti kita? Sesuai dengan kehendak Allah. Ini kalau tidak sesuai dengan kehendak Allah, nah itu bukan sabar namanya. Misalnya ada orang mau menyakiti kita, kita berusaha untuk mengelaknya, atau orang mengajak kita untuk berkelahi, misalnya. Nah, kita dituntut supaya bersikap sesuai dengan kehendak Allah. Kalau dia mengajak kita untuk berperang, berkelahi, bagaimana sikap kita? Kita harus tidak mau berkelahi dengan dia. Nah, kalau kita bermaksud pula menyerangnya, itu tidak sabar lagi namanya. Nah, ketika dia menyerang kita itu, ada juga perintah lain, bahwa kita berhak, kita wajib mempertahankan diri kita, supaya kita jangan mendapatkan kecelakaan. Boleh mengelak, karena mengelak, dengan mengelak itu, kalau dia bisa kita kalahkan, tetapi niat kita tadi bukan untuk menyakitinya. Nah, ini namanya sabar. Dan kesabaran itu juga berupa kenikmatan. Nikmat yang diberikan Allah kepada kita harus kita sikapi dengan tuntunan Allah. Apa tuntunan Allah? Nikmat yang diberikan harus kita syukuri, harus kita pergunakan sesuai dengan kehendaknya. Ini katakan sabar menerima nikmat. Kemudian juga sabar dalam ketaatan. Ketaatan itu adalah perintah Allah. Jadi menyikapi perintah Allah itu. Kalau kita diperintah oleh Allah, kita harus laksanakan sesuai dengan kehendaknya. Nah, inilah yang dinamakan dengan sabar. Kemudian fokus kita hari ini adalah kesabaran di dalam menghadapi musibah, yaitu musibah kematian. Kematian adalah merupakan awal daripada hari akhir. Awal dari akhir, pada hari akhir. Di mana apabila kita sudah meninggal dunia, kita telah memasuki alam baru, namanya alam akhirat. Di mana di alam akhirat itu Allah akan menepati janjinya. Apa janjinya? Yaitu janjinya siksaan terhadap orang yang berbuat jahat, kemudian janji pahala terhadap orang yang beramal soleh. Nah, di akhirat itulah dilaksanakan oleh Allah janjinya. Sehingga
meninggal. Di atas dunia ini diutus oleh Allah seorang rasul gunanya memberikan peringatan. Peringatan itu hanya dua saja, yaitu peringatan baik atau peringatan pahala, kedua janji pahala, yang kedua peringatan terhadap siksa Allah. Sebagaimana terdapat di dalam surah Al-Baqarah, inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami utus engkau wahai Muhammad, tujuannya adalah untuk memberi kabar gembira dan memberi kabar penakut, memberi janji siksaan bagi orang-orang yang mengingkari Allah. Itu tujuan sebenarnya diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke atas dunia ini. Nah, inilah yang perlu kita kita hitung-hitung, kita periksa diri kita bahwa kita nanti setelah meninggal dunia akan menemui Allah seperti yang dinyatakan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 47 tadi, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Minta pertolonganlah kamu melalui sabar dan sholat, sesungguhnya sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa itu orang-orang yang khusyuk? Yaitu alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk itu adalah orang yang benar-benar yakin bahwa mereka menemui Allah dan mereka dikembalikan kepada Allah. Maka pada waktu itulah Allah menepati janjinya. Apa janjinya? Memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang mentaatinya, kemudian akan menyiksa orang-orang yang melanggar segala perintahnya. Itu yang dijanjikan Allah kepada kita. Nah, jadi di akhirat itu dua saja. Kehidupan dua macam saja. Kalau jelek benar-benar jelek, kemudian kalau bagus benar-benar bagus. Itulah surga dan neraka. Di dalam Al-Quran banyak sekali janji-janji Allah terhadap orang yang beramal soleh dan janji-janji Allah terhadap orang-orang yang mengingkarinya. Kita pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau, di akhir ayat, sesungguhnya engkau tidak pernah mengingkari janji. Nah, janji Allah adalah wa'ad dan wa'id. Itu yang dikatakan wa'ad dan wa'id. Wa'ad adalah janji siksa, wa'ad adalah janjian kebaikan, kemudian wa'id adalah janjian siksa. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menjanjikan, mana Allah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu adalah tempat yang senang dan tempat berbahagia. Di antaranya adalah terdapat di dalam Surah Al-Baqarah ayat 25 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu fiha minat tamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum kullama ruziku minha minat tamaratin qalu kullama ruziku minha
kullama ruzikna minha. Ya. Wa basyirul ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha minat tamarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Artinya beri kabar gembiralah oleh engkau orang-orang yang beramal saleh, beriman dan beramal saleh, bahwa untuk mereka nanti surga-surga. Di sini adalah jamak. Jannatin, jamak itu banyak, artinya surga-surga. Di dalam ayat lain nanti dikatakan wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang yang takut kepada makam Tuhannya akan mendapatkan dua buah surga. Ini di dalam surat Rahman ayat 46. Siapa yang takut kepada makam Tuhannya, Allah akan janjikan dua buah surga. Saya lihat di dalam sebuah tafsir, dalam tafsir Ibnu Katsir, bahwa surga itu yang diperuntukkan kepada orang beriman tadi, orang yang takut kepada Tuhannya itu, yang terbuat dari emas dan terbuat dari perak. Jadi ada 4 surga yang disediakan oleh Allah. 2 surga yang terbuat dari emas dan 2 surga lagi terdapat diberikan yang terbuat dari perak. Jadi apa yang dikatakan oleh ayat Allah tadi, annalahum jannah, bahwa bagi mereka ada surga-surga, berarti setiap orang mukmin akan mendapatkan surga-surga. Jadi surganya lebih daripada 1. Menurut keterangan hadis, ada surga yang terbuat dari perak dan ada surga yang terbuat dari emas. Jadi kalau begitu surga itu rumah, tempat tinggal, rumah indah yang terbuat dari emas dan terbuat dari perak. Itu janji Allah. Nah, di dalam surga itu juga diberi sarananya sangat lengkap sekali. Bukan perabot rumah tangga saja, cuma ada taman-taman dan kebun. Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar, berlancar mengalir di bawahnya air, sungai-sungai. Jadi di rumah surga itu ada taman-taman berbentuk sungai, itu yang ditempati oleh orang-orang yang beriman. Kemudian bukan itu saja, bahkan diberikan kullama ruziqu minha, setiap kali mereka diberi oleh Allah buah-buahan sebagai rezeki bagi mereka, nah maka mereka berkata, jadi setiap buah-buahan yang telah diberikan, jadi ada rumah yang indah pakai taman, ada buah-buahan, kemudian buah-buahan itu berbentuk sama dengan buah-buahan yang ada di atas dunia. Ya, ada manggis, ada durian, ada jeruk, ada rambutan, ada kapunduang, sadono. Apa juga bentuk buah-buahan yang ada di dunia ada di dalam surga. Sehingga dia mengatakan, oh, buah kapunduang nang ada di dunia dulu. Tapi rasanya beda. Tidak sama kapunduang dasar surga dengan kapunduang yang ada di dunia. Di samping buah-buahan juga Allah menyediakan lahum fiha azwajun mutahharah, diciptakan, diberikan istri-istri yang disucikan. Itu di dalam surat lain juga dijelaskan oleh Allah,
yaitu di dalam surat Yunus. Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna ibkara uruban atroba. Sesungguhnya kami adakan untuk mereka perempuan-perempuan yang cantik, kemudian kami jadikan perempuan-perempuan itu menjadi gadis dan umurnya sebaya. Jadi di sini dijelaskan ada wanita yang diciptakan langsung oleh Allah untuk para lelaki yang bernama bidadari. Nah, ini ada pertanyaan, bagaimana dengan perempuan? Nah, orang istri-istri juga dijadikan oleh Allah lebih cantik malah dari bidadari. Itu ada keterangan di dalam hadis Nabi bahwa istri-istri yang masuk surga sama suaminya diciptakan oleh Allah lebih cantik daripada bidadari, dan bahkan suaminya lebih tertarik kepada dirinya dari kepada bidadari-bidadari itu. Nah, begitu janji Allah Subhanahu wa taala. Nanti ibu-ibu dan bapak, ibu-ibu kau dalam surga tidak doang bantu kau, ya, bantu kita kau dah umur 8 balik 7 balik 1. Nah, itu yang dijanjikan oleh Allah terhadap orang-orang yang beramal soleh. Nah, ini akhirat namanya, inilah kehidupan yang sebenarnya. Itu makanya di dunia kok awak mendapatkan itu karena coba di dunia kok supaya awak bisa mendapatkan janji-janji Allah tadi. Bila waktunya, waktu kita masih hidup ini. Nah, itu janji baik namanya, yang dinamakan dengan wa'ad. Yang kedua, janjian siksaan. Kalau baca itu siksaan, itu taluk sebenarnya. Ini banyak ayat-ayat Allah, sangat banyak sekali menyatakan tentang siksaan-siksaan ini. Di antaranya terdapat di dalam surat Mulk. Misalnya, lilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Dan bagi orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, maka bagi mereka azab neraka jahanam sebaik dan seburuk-buruk tempat. Ikan neraka jahanam bagi orang-orang yang engkar. Kafir di sini bukan saja kafir sempurna atau kafir yang tidak mengakui keberadaan Allah dan Rasulnya, termasuk keengkaran terhadap perintah Allah juga akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Tetapi berbeda dengan orang kafir, orang yang tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia disiksa selama dosanya masih ada, sampai dosanya habis, kemudian dia dibakar, kemudian setelah itu nanti sesuai dengan kehendak Allah dibebaskan oleh Allah, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Masih di dalam surat Al-Mulk ini diceritakan oleh Allah bagaimana nasibnya orang-orang yang durhaka itu. Wa idza ulqu fiha sami'u laha sa'iqaw wa hiya tafur. Apabila dilemparkan ahli-ahli neraka itu ke dalam neraka, sami'u laha, mereka mendengar kobaran api yang sangat mengerikan. Didengar kobaran api. Di waktu dia akan mau dimasukkan, ahli neraka sudah mendengar gejolak api yang sangat mengerikan bumi. Mungkin awak pernah melihat kebakaran pasar atau rumah. Coba dengar, lihat
amati ba'a buminya api yang besar. Ini api neraka tidak sebanding dengan api yang di dunia. Nah, ketika itu malaikat ingin melemparkan ahli neraka ini ke dalam neraka. Dalam ayat berikutnya, ayat 8, wa idza kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap kali ahli neraka tadi ingin dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka, maka malaikat Malik menghati-hati kemudian bertanya, alam ya'tikum nadhir, hei, kenapa kamu masuk ke dalam neraka ini? Apakah tidak ada dulu di atas dunia orang yang memberi peringatan? Aku tidak ada orang memberi peringatan dulu di atas dunia. Peringatan yang utama itu adalah An-Nadhir, itu adalah Nabi, Al-Quran. Itu Nadhir. Kemudian disampaikan oleh ulama, ustadz, kiai, habib, sayyid, tuanku. Ini setiap kali ahli neraka tadi dilemparkan ke dalam neraka, dihati-hati oleh malaikat, kenapa kamu masuk ke dalam neraka ini? Apakah dulu tidak ada orang yang memberikan peringatan di atas dunia? Apakah tidak ada ustadz, kiai, tuanku? Apakah dulu tidak ada wirid di masjid atau di surau gadang padusunan? Apakah tidak ada dulu ceramah takziah di kampung gadang? Apakah tidak ada dulu pengajian-pengajian dilakukan oleh organisasi Islam sehingga kamu sampai masuk ke dalam neraka ini? Itu pertanyaan yang dilontarkan oleh malaikat Malik kepada orang yang masuk neraka. Nah, pertanyaan ini dijawab dengan jujur. Qalu bala, mereka menjawab la iya dong. Tetapi kenapa masuk juga kamu ke dalam neraka ini? Fakadzabna wa qulna, kami mendustakan. Enggak kami acuhan ya dok. Bahkan kami mengatakan manazzallallahu min syai'in in antum fi dhalalin kabir. Bahwa kami mengatakan bahwa Allah tidak menurunkan apapun. Jadi diakui memang ada dulu, ada orang wirid di surau gadang, ada wirid di surau tabiang, ada ceramah takziah, ada ceramah di TV, ada di ceramah di YouTube, ada di koran, ada di buku-buku agama, ada. Coba kau sampai masuk dua, tidak kami acuhan doh. Lagi kami dana, tapi tidak dana tadi murah. Kau wirid jelah, kau takziah jelah. Nah, itu yang diakui oleh mereka. Nah, sehingga kemudian mereka mengatakan sikap kata-kata penyesalan. Apa katanya? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau kami dulu mandangan, kalau kami dulu memahami, sungguh kami tidak akan masuk ke dalam neraka ini. Faktarafu bizambihim, mereka menyesali segala dosa mereka. Tidak ada artinya oleh. Tidak ada artinya oleh penyesalan waktu itu, tidak ada artinya oleh. Di dalam ayat lain dalam surah Sajadah, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun.
Bukankah engkau melihat wahai Muhammad, orang yang berdosa itu ketika mereka berdoa, kakinya ke atas, kepalanya ke bawah. Jadi waktu siksaan dihadapkan kepada ahli neraka tadi, dia berdoa kepada Allah. Apa doanya? Rabbana absorna, ya Allah kami mandang lain, kami akan melihat lain, kami akan memahami lain, nah, kami akan beramal lain, kembalikanlah kami ke atas dunia. Ya, dia cerita itu lain. Itu di antara siksa-siksaan yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang mengingkarinya. Dia dibakar, hangus. Setelah hangus sudah menjadi bara, semuanya diganti lagi. Diganti lagi kulitnya baru dibakar lagi. Pakai itu aja tahu itu. Nggak mau habis-habisnya. Bagi orang kafir nggak mau habis-habisnya lah. Sampai selama-lamanya abadan. Itu terdapat surat Nisa ayat 55. Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang engkar dan kafir kepada ayat-ayat kami. Ayat kami apa itu? Ayat yang terucap dan ayat yang tercipta. Yang tercipta itu alam semesta ini. Ayat-ayat terucap itu Al-Quran. Orang yang mengingkari Al-Quran kepada Allah, sanuslihim nara, akan kami masukkan ke dalam api neraka. Kullama najidat juluduhum, setiap telah hangus badan mereka, kulit mereka, badalnahum, kami ganti dengan kulit yang lain supaya mereka merasakan azab kami. Jadi setelah dibakar sudah hangus dan menjadi bara, kemudian diganti dengan kulit baru, kemudian dibakar kembali. Kemudian ada lagi, bagaimana kehidupan seapakah? Karena kita orang-orang ahli neraka itu, kita berlindung kepada Allah supaya kita tidak menjadi ahli neraka. Nah, dikabarkan oleh Allah, ahli-ahli neraka itu di neraka juga merasakan lapar dan haus. Nah, kalau lapar, minta makanan, diberikan oleh Allah. Apa itu? Diberi makanan zakum. Zakum duri diberikan. Tetapi karena lapar dimakan juga. Kemudian juga merasa haus. Itu terdapat di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 16. Min waraihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid. Dan di dalam neraka jahanam itu ahli neraka diberi minum dengan air yang bercampur dengan darah dan nanah. Minuman. Di dalam ayat lain juga dalam surah Kahfi ayat 29, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina nara ahatat bihim suradiquha wa in tastahidu yughatu bima'in kalmuhlis tawi al-wujuh. Dan katakanlah wahai Muhammad, yang benar itu adalah yang datang dari Tuhanmu. Maka siapa yang menghendaki dari mana? Dan siapa yang tidak menghendaki, maka kafirlah. Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang yang berdosa itu, orang-orangnya yaitu neraka yang gejolaknya mengepung mereka, dan apabila mereka minta minum maka diberi minum dengan air
yang berasal dari tetesan didihan besi yang dibakar. Bayangkan. Kalau minta minum dia air tetesan dari basi yang telah mendidih dibakar. Jadi basi dibakar lalu mendidih. Nah, itu yang diberikan kepada ahli neraka. Nah, ini bagi siapa? Bagi orang yang tidak mengakui kebenaran hanya dari Allah. Ini kebenaran itu dari Allah, bukan dari yang dibuat manusia. Termasuk peraturan. Peraturan yang benar itu adalah peraturan yang dibuat oleh Allah, bukan peraturan yang dibuat manusia. Kan ada undang-undang yang dibuat manusia. Kalau tidak berdasarkan terus kepada Al-Quran dan Sunnah, itu tidak hak namanya. Benar kan? Itu di negara lain itu apa? Sebenarnya ada Pancasila. Pancasila itu dulu apa? Itu agama. Sila pertama agama mana? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa kan ajaran awak, ajaran Islam. Awak umat Islam kau mengakui Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan Esa itu Tuhan Cik. Dan Tuhan Cik itu apa? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya apa? Tidak ada aturan kecuali aturan Allah. Itu maksud dengan la ilaha illallah. Berarti kalau bawa Pancasila sebenarnya boleh saja ditetapkan sebagai Islamnya. Dasarnya apa? Sila pertama. Tetapi oleh orang-orang yang musuh-musuh Islam dikecilkan, itu mana itu? Malu hukum Islam bisa berjalan di Indonesia kecil. Dan mana coba Pancasila? Nah itu makanya ibu dan bapak awak ini kalau itu fakta yang Islam dia. Bunda, ada bingung perlu kena samuanya, malu ke samu ke loh. Kalau kenyataan lo penuh waktu samu tak bisa, atau samu di Islam itu Islam ada berapa semua, tuh dia masuk Islam ada tuh. Nah itu awak tidak mengerti, umat Islam itu tidak mengerti lah. Awak sebenarnya ibu dulu lagi kicua. Soalnya aku nambahnya di suatu itu 3 partai ini. Golkar, PDI, P3. P3 itu memang Islam tuh. Mana Islam dirinya kalau 3 itu tahu. Kalau Golkar nasionalis, PDI Kristen, jangan itu. Jadi yang sejarah partai PDI itu apa? Kan partai di Kristen itu dah. Nah, tapi awak lah dipropaganda oleh orang kafir. Buat partai banyak-banyak, datang tur lagi. Nama hak, nama batil, tur lagi. Aduh, pada Islam di laporan, di fitnah. Nah, ini buat aturan ini. Coba undang-undang cipta kerja lanjut ini. Undang-undang HIP lanjut ini. Cik partai ini. Partai itu mana kesini. Itu aturan. Al-haqqu mir rabbikum. Yang benar itu yang datang dari Tuhan. Pancasila ini mau mengembangkan balik Selewang mana Pancasila? Nah, bisa pesan Selewang mana Pancasila? Ketuhanan yang Maha Esa. Itu ada sejarahnya dulu ketuhanan ini. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat bagi penduduknya. Itu dulu. Tapi orang nggak suka juga. Diusulkan dihapus yang 7 kata itu. Tapi oleh tokoh kita yang datang dari Muhammadiyah, walaupun yang 7 kata ini dihapus, ganti dengan yang Maha Esa, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, samu dia itu artinya. Lalu ketuhanan yang Maha Esa, samu itu tadi itu. Masih menjalankan syariat bagi penduduknya. Itu artinya. Tetapi tokoh-tokoh Hawa tidak konsisten untuk memaknai menafsirkan Pancasila sila pertama itu. Dikecil tidak boleh ada negara, tidak boleh ada Islam berlaku di Indonesia. Nah, tambah kuat negara aku deh kalau itu ada syarat. Memang Islam kau ingin membunuh enggak, tapi ya ada orang tuh. Mana ada? Kalau tega Islam nak kado temu orang kafir itu dari tanahnya orang.
Contoh di Indonesia ini, sama ada tahun nanti kulimu, umat Kristen tambah banyak atau menambah sekene? Lalu, tambah banyak atau mas sekene? Tambah banyak kan? Aman menunjukkan bahwa umat Islam itu toleransi, anu badalan kebenaran dan Islam dengan sempurna. Itu disebut sabian al-haqqu mir rabbikum. Dalam ayat lain, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak menghukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Jalan ayat itu. Tiga kali disabian. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun. Orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dia adalah orang yang zalim. Di ayat berikutnya sampai di ujung ayat disebut apa dia? Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Siapa yang tidak menghukum dengan hukum Allah, mereka fasik. Kan ada itu dalam Al-Quran. Orang yang seperti ini dijanjikan oleh Allah. Buatlah. Kau Allah ada aturan dari Tuhanmu. Kalau percaya lah. Namanya tidak percaya lah. Silakan tidak percaya. Kau disuruh pilih oleh Allah. Tetapi kata Allah, kami sediakan nanti bagi orang-orang yang pintar, orang-orang yang hanya neraka. Mana nanti oleh ahli neraka itu meminta minum, maka minuman akan diberi dari air berdasarkan tetesan besi yang mendidih. Nah, jadi ibu dan bapak yang kami hormati, itulah yang dikatakan dengan wa'ad dan wa'id, janjian Allah pahala terhadap orang-orang yang taat kepadanya dan janji siksa kepada orang-orang yang ingkar kepadanya. Ini harus kita ketahui hari ini. Kalaulah mati nanti, ada cerita lain. Masih ada kehidupan kini, masih bisa mangok-hangok. Nah, siapkanlah diri awak, nama nang kawak dia, sarugo atau neraka. Nah, jadi kalau Allah yakin terhadap hal itu, indah balik perintah sholat dan sabar terlain. Kembali pada tadi, minta tolong kamulah kepada kesabaran dan ibadah sholat. Memang ibadah sholat itu baik, tapi tidak bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa yang khusyuk? Yang khusyuk adalah orang yang yakin terhadap apa? Yakin terhadap akhirat. Yakin terhadap akhirat itu adalah janjian Allah, disiksa oleh Allah bagi orang yang ingkar, diberi pahala oleh Allah orang-orang yang taat. Kalau yakin terhadap yang demikian, indah balik ibadah sholat dan sabar itu. Nah, itu makasihnya. Nah, jadi ibu dan bapak yang menghormati, kata Nabi, wa kafa bil mauti wa'izah. Cukuplah dengan kematian ini menjadi pelajaran bagi kamu. Kalau waktu inohan demikian kita renungkan, kematian itu memang menjadi pelajaran bagi kita, tetapi tentu dengan orang yang benar-benar yakin bahwa setelah mati tadi ada kehidupan baru. Di mana di kehidupan baru itu dipertanggungjawabkan segala karya itu di atas dunia toh. Kalau ada keyakinan serupa itu, pasti awak mudah senang beribadah pada Allah, senang taat kepada Allah, dan takut sekali berbuat maksiat kepada Allah, walaupun sedikit. Kalau benar-benar ada keyakinan tadi. Tapi kalau tidak ada, kalau matilah mati ala habis pakaro tuma. Kalau tak tuje keyakinan awaknya, tidak kabau-bau doh, tidak bisa menjadi pelajaran kematian itu di awak. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang hormati, mudah-mudahan
kita dapat mengambil iktibar daripada ayat-ayat yang telah kita bacakan tadi. Semuanya itu adalah berdasarkan kepada ayat-ayat Allah. Semuanya yang dibacakan tadi itu janjian baik, janjian siksa yang telah dijanjikan Allah itu berdasarkan kepada Al-Quran semuanya. Itu yang disampaikan. Mudah-mudahan dengan bacaan-bacaan Al-Quran tadi, uraian-uraian Al-Quran tadi, diberkahi pertemuan kita mendapatkan pencerahan. Mudah-mudahan kita berubah, terutama diri saya sendiri dan kita semua. Nah, kali itu yang dapat mau sampaikan ibu-ibu dan bapak-bapak. Dan kesempatan ini mudah-mudahan setiap kali ada kematian, setiap kali ada musibah bagi kita, hendaknya menjadi pelajaran bagi kita semua, karena kita ini pasti menghadapi kematian pula. Dan sudah pasti itu kapan, di mana itu kita tidak tahu. Yang jelas kita harus bersiap-siap untuk menghadapi kematian ini. Inilah yang sebenarnya apa yang dikatakan oleh Nabi, yang dikatakan pelajaran yang baik itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ustaz kita tadi yang telah panjang lebar menyampaikan tausiah gerakan kita bersama dengan dalil-dalil yang sangat konkret. Untuk itu kami sebagai protokol mengambil 3 poin tadi dari channel Ustaz. Yang pertama tentang sabar, yang kedua nikmatnya kita di dalam surganya Allah, yang ketiga tadi azabnya yang sangat pedih nanti di dalam neraka. Tentang sabar itu telah dibayangkan tadi sesuai dengan ketentuan Allah. Sabar melaksanakan perintah Allah, sabar dalam meninggalkan larangan Allah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah. Sedangkan di surga nantinya kita sangat banyak tadi yang disampaikan. Kita berusia muda, apa yang kita minta selalu dapat. Dengan menyampaikan kun fayakun, kita telah dapat tidak berusaha seperti dunia lagi. Sedangkan di neraka, pedihnya neraka dalamnya kalau dilemparkan sebuah batu lebih kurang 1000 tahun baru sampai di dasarnya. Makanan kita berzakun yang terbuat dari besi-besi yang berduri. Baiklah ibu-ibu bapak-bapak, kami sebagai protokol mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz yang telah panjang lebar tadi menyampaikan ceramah di hadapan kita bersama. Baiklah, kita masuk acara selanjutnya, sepatah kata dari ahli bait yang saya wakili sendiri sebagai kemenakan beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu, almarhum meninggal pada hari Senin kira-kira jam 5:30. Kami di warung Susu Gusti bersama Maitan, ada Panungke Siapur, mendapat berita bahwa beliau meninggal jam 5:30 sore di Pekanbaru setelah pulang dari ladang. Beliau tidak ada sakit ataupun tergeletak sampai 2 hari, tidak, langsung sampai di rumah langsung mendadak meninggal. Untuk itu pada hari itu kami berangkat seluruh keluarga yang mewakili, termasuk Kanenek beserta rombongan dan juga One. Kami bersama Panungke, Gusti, si Pun dan juga Dazar, kakak beliau, dan juga si Maiton Surum, salah satu kawan beliau. Sampai kami pagi di Pekanbaru, para pelayat yang banyak berdatangan. Beliau meninggalkan 5 orang anak, 3 dari istri yang dari Peralai, 1-nya dari istri yang Bukit Tinggi,
tak salah ada 5 orang, dan seterusnya. Kami menyampaikan pesan-pesan di kampung kepada keluarga almarhum. Saya akan pulang. Artinya almarhum bergaul di tengah kita berkemungkinan sangat jarang, karena beliau jadi tentara lebih kurang pada tahun 82 atau 83. Beliau banyak bergaul di Pekanbaru dan tidak banyak bergaul di tengah kita. Yang kami harapkan, yang kami sampaikan, terutama sekali kepada ponakan beliau, adik-adik beliau yang berumah sekarang, ataupun juga kakak beliau yang masih ada sana ibu atau one, marilah kita memaafkan beliau, karena beliau tak akan pernah bertemu dengan kita lagi. Itu kemungkinan yang bisa kami sampaikan. Saya sangat pribadi memaafkan beliau, karena waktu akan pulang kami bertemu dengan anaknya supaya jangan ditinggalkan syarat lagi, doakanlah almarhum, karena waktu itu pesan-pesan yang kami sampaikan kepada adik di situ, beliau menerima. Mudah-mudahan almarhum diterima di situ Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini sepatah kata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.